Kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat rela antre panjang di sebuah agen gas LPG. Selain keberadaannya yang mulai langka, sejak beberapa pekan terakhir harga gas juga mengalami kenaikan. Agen gas LPG di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat diserbu warga Sabtu pagi. Warga yang datang dari berbagai kawasan di wilayah Jakarta Barat ini rela antri panjang demi bisa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kondisi ini terjadi menyusul mulai langkanya keberadaan tabung gas LPG di pasaran. Beberapa warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah warung, pengecer, hingga agen gas, namun tak juga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan, yakni yang sebelumnya Rp18.000 per tabung, kini menjadi Rp22.000 per tabungnya. Parah juga nih Pak, saya Pak. Dari pagi sampai sore belum ada gas nih Pak. Aduh. Jadi gimana tolong saya Pak. Ini Bapak udah nyari dari mana ke mana aja sih Pak? Nyari gas ini? Kali, ya kan? Terus ke Jembatan 5, ini baru dapat sini masih ngantri Pak. Kalau kita kan masyarakat kecil ya Pak, jadi kita nggak tahu. Nah, kita cuma masak kan. Ya kalau kita ke warung nggak ada, kita kan juga bingung Pak. Saya dari Kampung Rendang nyampe ke Tanah Sereal, nyebrang Pak. Saya nyampe warung 3, pas nggak ada di situ di Kampung Rendang. Nah, saya nyampe nyari di sini. Warga berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk lebih memperhatikan pasokan gas LPG agar tidak terus mengalami kelangkaan yang hanya akan membebani masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Tak hanya di Jakarta Barat, pemirsa, gas LPG 3 kg juga mulai langka di Tangerang Selatan, Banten. Saat ini distribusi gas ke sejumlah pangkalan gas dikurangi sekitar 20%. Kekosongan gas LPG 3 kg terjadi di salah satu pangkalan resmi gas di Serua Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Kekosongan tabung gas LPG ini buntut dari pembatasan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang para pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dampak dari kekosongan gas LPG 3 kg ini membuat pemilik pangkalan resmi gas membatasi penjualan dengan cara 5 tabung gas saja ke tingkat pengecer dari sebelumnya yang bisa mencapai 15 tabung gas per hari. Data dari pemilik pangkalan resmi menyebut bila sebelumnya pihaknya bisa mendapatkan jatah dari agen besar sekitar 2.600 tabung gas setiap bulannya, namun saat ini hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 tabung gas saja. Hal ini pun berimbas pada omset para pemilik pangkalan gas yang mengalami penurunan hingga 20%. Ya kalau bisa mah diperhatiin rakyat dah, jangan dikurang-kurangin. Ya orang pada nyari gas bingung. Lari sana lari sini, sebelumnya bisa 2.600. Sekarang dikurangin aja 20%. Para pemilik pangkalan gas pun berharap kepada pemerintah untuk segera mencabut keputusan kebijakan larangan penjualan gas di tingkat pengecer agar masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dapat mendapatkan gas LPG secara merata dan juga mudah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian SDM menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, mengatakan bahwa pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan pengecer. Pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET
yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, seluruh pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dicopot oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah mencopot semua pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan WNA Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan.